episode 1 terlihat seorang kakak bernama Kazuya sangat dihormati oleh adik-adiknya, terlebih saat dia akan berangkat bekerja karena menurut adik-adiknya ini kakaknya bekerja demi mereka semua. Namun ternyata Kazuya hanya pura-pura kerja supaya dia dihormati oleh adik-adiknya. Dan sebenarnya Kazuya ini serakah di mana dia menguasai semua harta warisan dari kedua orang tua mereka yang sudah meninggal. Lalu Kazuya mengajak seorang gadis yang baru dia kenal bernama Sachiko untuk datang ke rumahnya karena dia dan adik-adiknya berencana memanggil arwah kedua orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mendengar hal itu, Sachiko yang terobsesi dengan hal-hal mistis mengikuti Kazuya bertemu dengan keluarganya. Namun di sana, Sugoro adik Kazuya mengatakan pacar Kazuya meninggal 1 minggu yang lalu dan dikuburkan di halaman rumah mereka yang membuat Sachiko segera pulang. Lalu Kazuya memarahi Shigoro karena dia menakut-nakuti Sachiko dan makan dengan cara yang menjijikan. Mendengar kakak-kakaknya bertengkar, adik bungsu Misako menangis. Dia ingin bertemu dengan ibu mereka yang sudah meninggal. Hitoshi yang mencoba menenangkan dirinya malah menjadi pelampiasan amarah dari Misako yang sangat menyeramkan. Begitupun dengan Kinako, dia kesal kepada Shigoro karena menyebutnya anak paling jelek di antara anak-anak yang lain. Karena Kazuya dan Kinako terus memarahinya, Shigoro merasa takut. Dia pergi ke kamar untuk tidur. Begitupun dengan Narumi, dia kesal dengan keluarganya ini dan pergi tidur daripada harus mendengar kakak-kakaknya bertengkar. Setelah itu Kazuya menyuruh Kinako pergi mengundang Sachiko supaya datang ke rumah mereka besok malam karena Kazuya berencana akan melakukan ritual untuk memanggil arwah kedua orang tua mereka. Dan saat Kinako mengundang wanita itu, Sachiko menyetujuinya. Dia akan pergi ke rumah keluarga Kazuya besok malam sesuai dengan undangan dari Kinako. Singkat waktu di malam berikutnya, Kazuya kesal karena Sachiko mengajak pacarnya datang ke rumah ini. Padahal sebenarnya Kazuya ingin terlihat keren di hadapan Sachiko. Dan saat mereka semua mengadakan ritual, Kazuya tidak fokus karena Misako terus tertawa. Setelah Misako berhasil ditenangkan oleh Hitoshi, mereka semua melakukan ritual itu dengan serius. Lalu tiba-tiba semua lilin padam dan Shigoro memuntahkan buntalan aneh serta dirasuki oleh arwah yang mengaku ayah Kazuya. Dengan wajah menyeramkan, Shigoro yang mengaku dirasuki oleh ayahnya, dia memarahi Kazuya karena selama ini Kazuya hanya pura-pura kerja demi menguasai harta kedua orang tuanya yang sudah meninggal dan tidak memberitahukan hal itu kepada adik-adiknya. Melihat kejadian menyeramkan tadi, Kazuya lari ketakutan pergi dari rumah ini sehingga semua harta kedua orang tua mereka sekarang berada di tangan Shigoro sebagai anak laki-laki kedua. Lalu Shigoro yang sudah sadar mengatakan buntalan yang dia muntahkan akan menjadi ibu mereka kepada Misako yang terus menangis. Kemudian, Shigoro yang sudah menjadi kepala rumah tangga, dia menyuruh adik-adiknya melakukan semua yang dia inginkan. Bahkan, Shigoro menyiksa Hitoshi karena tidak mau menuruti perintahnya. Lalu Shigoro menyuruh Kazuya segera menghubungi Sachiko karena besok malam dia akan mengadakan ritual lagi. Akan tetapi, Sachiko tidak mau karena dia sudah tahu ritual yang mereka lakukan tadi malam hanyalah akal-akalan Kazuya saja. Karena benda yang dimuntahkan oleh Shigoro hanyalah tipung yang sudah mengeras. Mendengar hal itu, Kazuya kesal. Dia pulang dan memarahi Shigoro karena sudah berpura-pura kerasukan oleh ayah mereka.
Saat Kazuya dan Shigoro sedang bertengkar, tiba-tiba Hitoshi mengeluarkan asap berwarna kuning yang menggumpal membentuk wajah ayah mereka. Melihat kejadian menyeramkan ini, mereka semua lari ketakutan keluar dari rumah dan asap itu pun masuk ke dalam kuburan ayah mereka. Setelah kejadian menyeramkan itu, mereka semua trauma dengan ritual-ritual pemanggil arwah. Dan selanjutnya episode 2. Di awal film terlihat seorang anak laki-laki bernama Goro. Setelah pulang sekolah dia diajak teman-temannya untuk menelusuri sebuah terowongan misterius. Dan ketika mereka memasuki terowongan, si gendut terus menceritakan kisah-kisah menyeramkan mengenai terowongan ini yang membuat salah satu temannya berteriak ketakutan. Lalu tiba-tiba mereka bertiga lari ngabret seedan-edannya keluar dari terowongan. Berbeda dengan Goro, dia tetap tenang dan ternyata bayangan misterius itu adalah adiknya Mari. Goro pun tidak mengerti kenapa adiknya bisa berada di terowongan itu. Setelah menceritakan kejadian aneh tadi kepada ayahnya ingin Goro menjaga Mari saat dia sedang kerja. Keesokan harinya, terlihat ayah Goro panik karena Mari tidak ada di rumah, padahal dia sedang libur karena sakit. Singkat waktu di malam hari, Goro khawatir karena ayahnya tak kunjung pulang. Lalu saat Goro pergi ke terowongan, dia hanya menemukan senter sang ayah. Tanpa rasa takut, Goro menelusuri terowongan ini semakin dalam. Ketika dia berada di tengah-tengah, Goro menemukan sebuah laboratorium aneh dan saat dia membukanya, ternyata Mari berada di sini bersama seorang profesor dan 2 asistennya. Namun saat Goro bertanya tentang ayahnya, Pak Profesor menjawab, dari tadi pagi mereka semua berada di sini dan tidak melihat siapapun yang datang ke terowongan kecuali Mari. Merasa kasihan, asisten Pak Profesor menemani Goro mencari ayahnya. Namun mereka tidak berhasil menemukan ayah Goro. Goro pun semakin khawatir karena senter ayahnya dia temukan di terowongan ini. Lalu asisten Pak Profesor mengantarkan Goro dan Mari pulang. Tapi anehnya, Mari kembali berada di laboratorium. Mereka pun tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih Pak Profesor sangat kesal karena penelitiannya sepertinya akan gagal. Mereka pun terkejut saat Ishikura memperlihatkan foto ketika mereka berada di terowongan bersama makhluk-makhluk aneh. Melihat foto itu, Pak Profesor menutup laboratorium ini karena sepertinya itu sangat berbahaya. Tapi ternyata mereka semua tidak bisa keluar dari terowongan. Bahkan makhluk-makhluk itu menarik Ishikura dan Pak Profesor ke dalam tanah sehingga mereka lenyap tanpa bekas. Saat melihat Mari ditarik oleh makhluk itu, Goro dan Koyama segera lari meninggalkan laboratorium. Namun percuma saja, arwah Mari, Ishikura dan Pak Profesor terus mengejar mereka berdua dan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Akhirnya mereka berdua pun tertangkap sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui kengerian dari terowongan menyeramkan ini. Lalu scene berpindah ke sebuah komplek. Terlihat para anak-anak di tempat ini sangat antusias menyambut kedatangan seorang pemuda penjual es krim. Bahkan pemuda itu mengajak anak-anak masuk ke dalam busnya untuk berkeliling di kota ini. Berbeda dengan yang lain, seorang anak bernama Tomoki dilarang oleh ayahnya memakan es krim dan pergi berkeliling dengan orang yang tidak dikenal. Dia pun kesal kepada ayahnya.
Singkat waktu 1 minggu kemudian, karena tidak mau melihat anaknya sedih, ayah Tomoki membelikan dia es krim rasa coklat, bahkan membiarkan anaknya pergi dengan pemuda itu. Namun saat pulang, ayah Tomoki khawatir karena Tomoki mengatakan dia memakan banyak es krim gratis di dalam bus saat berkeliling kota. Keesokan harinya ketika pulang kerja, ayah Tomoki senang karena sekarang anaknya memiliki banyak teman. Dan di minggu berikutnya, ayah Tomoki merasa ada sesuatu yang aneh dengan pemuda ini, namun dia tidak bisa asal tuduh kepada seseorang. Lalu keesokan harinya saat dia pulang bekerja, ayah Tomoki heran karena banyak sekali es krim berserakan di apartemen. Dan ketika dia masuk, betapa kagetnya dia saat melihat Tomoki dan teman-temannya mencair menjadi sebuah es krim. Lalu kita lanjut ke episode 3. Di awal film terlihat seorang artis cantik bernama Terumi Pujiano menggantung dirinya di sebuah tiang listrik depan apartemen. Namun entah apa yang menjadi alasan Terumi melakukan diskon nyawa padahal dia adalah seorang artis yang sedang naik daun. Dan ketika mendengar Terumi melakukan diskon nyawa, teman-temannya serta para penggemar merasa sangat sedih, terutama seorang gadis bernama Kazuko karena dia adalah satu-satunya teman yang sangat dekat dengan Terumi Pujiano. Singkat waktu 1 minggu kemudian, sebuah acara televisi menayangkan orang-orang yang mengaku melihat hantu Terumi Pujiano melayang-layang di langit seperti balon yang sangat besar. Dan berita itu pun menjadi viral karena banyaknya orang yang mengaku pernah melihat hantu Terumi Pujiano melayang-layang di langit. Bahkan seseorang menggambar sketsa hantu itu yang berbentuk kepala Terumi Pujiano seperti balon. Berbeda dengan yang lain, Kazuko merasa kesal karena sahabat baiknya Terumi terus digosipkan walaupun dia sudah meninggal. Bahkan pacar Terumi mengatakan dia sering melihat hantu Terumi Pujiano melayang-layang di langit seperti balon berukuran besar. Singkat waktu di malam harinya, Kazuko mengangkat telepon dari pacar Terumi yang memberitahu dia jika hantu Terumi sekarang berada di kawasan taman. Mendengar hal itu, Kazuko segera pergi ke tempat yang disebutkan pacar Terumi. Dan betapa kagetnya dia saat melihat benda berukuran besar menyerupai wajah Terumi melayang menuju hutan. Dan ketika dia mengikutinya, Kazuko melihat pacar Terumi sedang menaiki pohon demi bisa menyentuh benda besar itu. Lalu tiba-tiba Hiraishi ditarik oleh benda serupa yang sangat mirip dengan wajahnya, sehingga Terumi dan Hiraishi meninggal diakibatkan oleh benda tersebut. Keesokan harinya, Kazuko menceritakan apa yang dia lihat malam tadi kepada teman-temannya. Namun mereka tidak percaya dengan cerita Kazuko itu. Sampai pada akhirnya mereka melihat benda besar melayang menyerupai wajah mereka dan semakin mendekat. Lalu tiba-tiba Taeko dan Miyuki berhasil tertangkap oleh benda menyeramkan itu, sedangkan Kazuko dan Chiharu segera lari ke arah gang sempit supaya benda-benda itu tidak bisa mengikuti mereka. Namun percuma saja karena mereka berdua tetap dikejar. Beruntung seorang pemuda keluar dari apartemennya, tapi saat dia menembakkan panah ke arah benda menyeramkan yang mirip dengan Chiharu, betapa kagetnya Kazuko karena wajah temannya itu rusak seperti benda menyeramkan yang dipanah oleh si pemuda. Setelah benda menyeramkan yang mirip dengan wajahnya pergi, Kazuko segera pulang ke rumah dan ternyata sekarang di seluruh negara Jepang tersebar benda-benda menyeramkan yang menyerupai wajah orang-orang yang berada di sana, sehingga pemerintah melarang masyarakat keluar dari rumah kecuali menggunakan mobil, karena jika berjalan kaki atau menggunakan motor mereka pasti akan digantung.
Lalu terlihat ayah Kazuko bersikeras ingin pergi ke kantor meskipun istri dan anak-anaknya melarang, dan akhirnya dia pun digantung oleh benda menyeramkan yang mirip dengan wajahnya. Lalu keesokan harinya, Yosuke dengan berani pergi keluar untuk membeli makanan. Walaupun dia sempat berhasil melawan, namun percuma saja karena benda menyeramkan itu berhasil menggantung dirinya. Melihat anaknya Yosuke dan suaminya telah digantung, si ibu dengan pasrah menyerahkan diri kepada benda menyeramkan yang menyerupai wajahnya. Melihat kejadian menyeramkan yang menimpa keluarganya, Kazuko merasa sangat trauma dan lebih memilih tetap berada di kamar. Saat mendengar suara Yosuke, Kazuko malah membuka jendela, namun ternyata itu hanya membuat dirinya lengah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.